Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ridayani Abdullah dengan akhiran NPM 045 kelas 2B semester 2. Di sini saya akan membahas tentang prinsip-prinsip pembelajaran. Oke, masuk ke pokok pembahasan. Terbagi menjadi 3, yaitu 1. Konsep prinsip pembelajaran, 2. Prinsip-prinsip pembelajaran, 3. Tujuan pembelajaran. Selanjutnya kita ke pengertian prinsip pembelajaran. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Jadi, prinsip pembelajaran adalah landasan berpikir, landasan berpijak dengan harapan tujuan pembelajaran tercapai dan tumbuhnya proses pembelajaran yang dinamis dan terarah. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip pembelajaran. 1. Perhatian dan motivasi, 2. Keaktifan, 3. Keterlibatan langsung atau pengalaman, 4. Pengulangan, 5. Tantangan, 6. Balikan dan penguatan, 7. Perbedaan individual. Poin yang pertama yaitu perhatian dan motivasi. Perhatian mempunyai peranan penting dalam kegiatan belajar. Perhatian merupakan faktor yang besar pengaruhnya. Kalau peserta didik mempunyai perhatian yang besar mengenai apa yang dipelajari, maka peserta didik dapat mengarahkan diri pada tugas yang akan diberikan, melihat masalah-masalah yang akan diberikan, memilih dan memberikan fokus pada masalah yang harus diselesaikan. Motivasi adalah tenaga yang menggerakkan dan mengarahkan aktivitas seseorang. Motivasi mempunyai kaitan yang erat dengan minat. Peserta didik yang memiliki minat terhadap suatu bidang studi tertentu cenderung tertarik perhatiannya, dan dengan demikian timbul motivasi untuk mempelajarinya. Misalnya, peserta didik yang merasa senang belajar bahasa Inggris akan lebih senang dan giat dalam belajar bahasa Inggris. Karenanya, guru harus mampu menjadi seorang motivator yang handal. Poin yang kedua yaitu keaktifan. Menurut pandangan psikologi, anak adalah makhluk yang aktif. Anak mempunyai dorongan untuk berbuat sesuatu, mempunyai kemauan dan aspirasinya sendiri. Belajar tidak bisa dipaksakan oleh orang lain dan juga tidak bisa dilimpahkan pada orang lain. Belajar hanya mungkin terjadi apabila anak mengalami sendiri. Oleh sebab itu, banyak sekali peserta didik yang aktif dalam melakukan proses belajar. Keaktifan tersebut tidak hanya berupa kegiatan fisik yang mudah diamati maupun kegiatan psikis yang sulit diamati. Kegiatan fisik misalnya membaca, mendengar, menulis, berlatih keterampilan-keterampilan dan sebagainya. Kegiatan psikis misalnya membandingkan suatu konsep yang satu dengan yang lainnya, menyimpulkan hasil percobaan dan lain sebagainya. Poin yang ketiga yaitu keterlibatan langsung atau pengalaman. Belajar harus dilakukan oleh peserta didik itu sendiri dan tidak bisa diwakilkan oleh siapapun. Oleh sebab itu, pembelajaran harus diciptakan secara unik dan menarik sehingga peserta didik dapat mengikuti proses belajarnya dan dapat melihat serta mencobanya langsung, bukan hanya sekedar mendengarkan, sehingga menjadikannya sebagai pengalaman yang tidak bisa dilupakannya dan akan menjadi suatu ilmu dalam jangka waktu yang panjang. Sebagaimana pendapat yang dikemukakan oleh seorang filsuf Cina, Confucius, bahwa apa yang saya dengar, saya lupa. Apa yang saya lihat, saya ingat. Dan apa yang saya lakukan, saya paham. Dari kata-kata bijak ini, kita dapat mengetahui betapa pentingnya keterlibatan langsung dalam pembelajaran. Poin yang keempat yaitu pengulangan.
Mengulang besar pengaruhnya dalam belajar, karena dengan adanya pengulangan, bahan yang belum begitu dikuasai serta mudah terlupakan akan tetap tertanam dalam otak seseorang. Mengulang dapat secara langsung sesudah membaca, tetapi juga bahkan lebih penting adalah mempelajari kembali bahan pelajaran yang sudah dipelajari, misalnya dengan membuat ringkasan. Teori lain yang menekankan prinsip pengulangan adalah teori koneksionisme, Thorndike. Dalam teori koneksionisme, ia mengungkapkan bahwa belajar ialah pembentukan hubungan antara stimulus dan respon, dan pengulangan terhadap pengalaman-pengalaman itu memperbesar peluang timbulnya respon benar. Poin yang kelima yaitu tantangan. Bahan belajar yang baru, inovatif, kreatif, dan menantang akan membuat peserta didik tertantang, dan dengan sendirinya mereka akan lebih giat dan sungguh-sungguh dalam belajar, sehingga penggunaan metode eksperimen, inquiry, discovery sangatlah penting untuk diterapkan dan mempelajarannya. Untuk itu, ciptakan pembelajaran yang unik, kreatif, inovatif, dan menantang. Poin yang keenam yaitu balikan dan penguatan. Balikan dan penguatan sangat penting untuk dilakukan terhadap peserta didik, karena ketika mereka melakukan suatu perbuatan yang berefek baik pada mereka akan dengan sendirinya mengulanginya lagi, dan apabila mereka melakukan perbuatan yang berefek jelek, mereka akan dengan sendirinya meninggalkannya. Misalnya, peserta didik mendapatkan hasil ulangan yang baik, maka ketika mengetahui hasil ulangan yang baik, mereka akan dengan sendirinya belajar dengan semangat lagi. Perbuatan yang berefek jelek, mereka akan dengan sendirinya meninggalkannya. Misalnya, peserta didik mendapatkan hasil ulangan yang baik, maka ketika mengetahui hasil ulangannya baik, mereka dengan sendirinya belajar dengan semangat dan lebih giat lagi. Perbedaan individual. Peserta didik merupakan makhluk individu yang unik yang mempunyai ciri khas masing-masing, seperti berbeda minat bakat, hobi, tingkah laku maupun sikap. Mereka berbeda pula dalam hal latar belakang kebudayaan, sosial, ekonomi, dan keadaan orang tuanya. Oleh sebab itu, guru harus memahami perbedaan peserta didik secara individu agar terdapat melayani pendidikan yang sesuai dengan perbedaannya itu. Tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran sangat penting dalam proses belajar mengajar. Tujuan pembelajaran atau instructional objective adalah perilaku hasil belajar yang diharapkan terjadi, dimiliki atau dikuasai oleh peserta didik setelah mengikuti kegiatan pembelajaran tertentu. Mungkin itu saja pembahasan tentang prinsip-prinsip pembelajaran. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.